Selamat datang di channel PT Das. Pada kesempatan ini saya akan sharingkan kepada Anda sebuah inovasi di bidang industri pertanian. Kalau kita bicara tentang inovasi teknologi di bidang pertanian, yaitu alat pertanian, itu sudah banyak sekali. Dan pada kesempatan ini saya akan bagikan kepada Anda sebuah informasi penting inovasi di bidang pupuk teknologi nano. Nah, pertama yang perlu kita pelajari atau kita ketahui dulu adalah apa sih manfaat daripada pupuk. Pupuk merupakan suatu zat yang ditambahkan pada tanah untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan pupuk ini di Indonesia sudah terkenal dengan berbagai merek, yaitu pupuk kimia, ada NPK, urea, dan lain sebagainya. Ini adalah pupuk yang secara umum dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Pupuk ini memiliki dampak positif juga dampak negatif. Adapun dampak positif yaitu untuk mempercepat penyuburan tanah karena mengandung zat hara nitrogen, fosfor, kalium, belerang, magnesium, juga kalsium yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Di samping itu, pupuk ini ada dampak negatifnya, di mana dampak daripada pupuk ini bisa menyebabkan tanah mengeras, pemusnah mikroorganisme, artinya organisme yang bermanfaat untuk tumbuhan ini akan banyak yang mati dalam jangka waktu tertentu. Juga pupuk ini bisa menyebabkan pencemaran air dan juga bisa memicu gangguan kesehatan. Makanya kita sadari atau tidak, kenapa orang zaman dahulu usianya panjang-panjang, karena mereka tidak menggunakan pupuk-pupuk ataupun obat-obatan kimia. Dan sekarang banyak sekali berbagai jenis penyakit, dan itu salah satunya disebabkan oleh pupuk yang kita gunakan. Itu salah satunya, di mana pupuk ini masuk ke dalam tumbuhan, dan tumbuhan itu buahnya kita makan, dan itu menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, di sini ada sebuah solusi di mana Anda bisa bertani dengan menggunakan pupuk organik, yaitu pupuk bioorganic fertilizer. Apa sih pupuk bior ini? Pupuk bior merupakan pupuk organik cair yang memiliki unsur hara lengkap, di mana pupuk ini diproses dengan teknologi nano, hasil penelitian ahli pertanian sekitar 13 tahun, dan sudah teruji kualitasnya mampu meningkatkan hasil panen 20-50% dan mampu mengurangi biaya pupuk kimia 70-85%. Kita tidak usah bicara 85%, 50% aja mengurangi pupuk kimia, pupuk ini sudah sangat membantu petani. Nah, artinya apa? Pupuk bior ini karena sudah 13 tahun melewati uji penelitian, jadi sudah sangat bisa diandalkan. Jadi Anda tidak perlu coba-coba, Anda tinggal membuktikan. Apa saja unsur haranya, mulai ada C organik, N organik, sampai ada kalium para-nitrofenol. Jadi pupuk ini sudah komplit kandungannya, artinya kandungan unsur hara yang ada di pupuk kimia itu ada di sini. Tapi kandungan unsur hara yang ada di pupuk bior itu tidak ada di pupuk lain. Itu salah satu kelebihannya. Keunggulan pupuk bioorganik yang pertama, siap saji. Unsur hara yang terkandung dalam bioorganik merupakan makanan siap saji untuk tanaman, sehingga diserap langsung tanpa proses fotosintesis. Artinya apa? Secara teknis, tanaman ini membutuhkan cahaya matahari untuk mengolah makanannya. Tapi dengan adanya teknologi nano ini, tanaman tidak membutuhkan proses fotosintesis, tetap bisa mengolah makanannya. Jadi misalkan Anda punya tanaman ada di bawah pohon rindang, itu tetap akan bisa berkembang cukup optimal meskipun kurang cahaya matahari. Yang kedua, keunggulannya adalah sudah menggunakan teknologi nano. Artinya apa? Pupuk ini cepat diserap ke dalam inti sel tanaman. Jadi begitu nempel ke daun maka akan diserap lewat daun. Begitu Anda semprotkan kena batang akan diserap lewat batang, dikocor ke pangkal tanaman, maka ini juga bisa diserap langsung oleh akar. Ini kelebihan pupuk bior. Jadi
diserap lewat daun, diserap lewat batang, juga diserap lewat akar. Pupuk ini juga simple dibuat menggunakan saset sehingga mudah dibawa kemana-mana saat Anda melakukan pemupukan. Anda cukup membawa 1 saset, 2 saset, Anda masukkan kantong, Anda tinggal berangkat dengan membawa semprot Anda. Manfaat pupuk bioorganik atau pupuk bior yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hasil panen, memperbaiki pH tanah, juga menetralkan keasaman tanah. Pupuk ini juga membantu membuat tanaman tahan segala cuaca, artinya kondisi cuaca ini kan tidak stabil, kadang panas, kadang hujan. Waktunya hujan panas, waktunya panas hujan, dan ini akan lebih tahan. Juga bisa merangsang untuk pembuahan di luar musim ini untuk buah-buahan. Juga mencegah layu bakteri dan busuk batang biasanya untuk padi ataupun jagung. Juga membantu pembesaran buah, mencegah keriting pada tahun, ini khususnya biasanya untuk cabai, terus juga seperti tomat. Juga mengurangi pupuk kimia 70-85%, mempercepat masa panen, juga memperbanyak anakan untuk padi, dan memperkuat akar tanaman sehingga tanaman tidak mudah roboh. Mencegah buah cepat busuk. Ada di luar sana banyak pupuk-pupuk organik, tapi ada sedikit kelemahan di mana buahnya itu cepat busuk, ya. Juga di sini meningkatkan imun tanaman apabila Anda kombinasi dengan antivirusnya. Ini akan lebih kuat lagi untuk imun tanamannya. Dan bisa digunakan untuk semua jenis tanaman, juga tambak, baik udang ataupun ikan. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan biaya pupuk bior dengan pupuk kimia. Di sini kita ada penjelasannya. Lahan 1 hektar itu membutuhkan pupuk urea sekitar 300 kg, NPK 100 kg, SP36 100 kg atau Ponska. Ini minimal, ya, ada sampai menghabiskan 700 kg. Nah, perhitungan untuk lahan 1 hektar ini menghabiskan biaya pupuk subsidi kurang lebih sekitar 2 juta sampai 3 juta. Ini perkiraan. Sedangkan pupuk bior Anda hanya perlu menggunakan 3 box saja untuk lahan 1 hektar. Kalau Anda rupiahkan ya sekitar 600 sampai 700 ribu. Ini penghematannya luar biasa. Dan apabila Anda menggunakan pupuk bior, Anda kombinasi dengan pupuk kimia, cukup tambahkan 20 sampai 30% saja dari pemupukan normal. Jadi misalkan lahan 1400 meter, itu Anda kasih pupuk kimianya 20 sampai 30 kilo. Nah, sekarang bagaimana cara pakai ataupun aturan pakai pupuk bior pada tanaman? Yang pertama, ya, ini aplikasinya adalah Anda kasih jarak pemupukan 1 sampai 2 minggu sekali. Jangan terlalu pendek, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Paling cepat 1 minggu sekali, paling lama 2 minggu sekali. Nah, 1 saset bior Anda campur dengan air 600 ml. Ini gampangnya kita menggunakan botol, ya, botol air. Nah, ini 600 ml. Kemudian Anda ambil 1 gelas ukuran 200 ml atau 1 gelas ini kelihatan. 1 gelasnya ini Anda campurkan dalam tangki semprot ukuran 16 liter. Jadi 1 saset ini bisa Anda gunakan untuk 3 tangki. Karena 600 ml dibagi 200 ml maka menjadi 3 gelas dan menjadi 3 tangki. Dan apabila Anda gunakan untuk aplikasi kocor, 1 saset Anda masukkan dengan air 600 ml, 1 gelasnya ini Anda campur dengan air 16 sampai 20 liter air. Sangat sederhana. Dan di sini adalah urutannya untuk aplikasi pada tanaman. Jadi untuk tanaman horti, cabai, tomat, bawang dan lainnya Anda lakukan pemupukan 2 minggu sekali dengan dosis 1 saset jadi 3 tangki. Ini usia di bawah 25 hari setelah tanam. Dan kalau sudah di atasnya bisa Anda lakukan pemupukan dengan dosis 1 saset jadi 2 tangki di usia 25 hari ke atas. Tapi dengan catatan airnya cukup. Kalau airnya kurang ya cukup dengan dosis 1/3. Nah, yang pertama tadi sudah saya jelaskan
Urutan pemakaiannya 1 saset dicampur air 600 ml, Anda bagi 3 gelas, 1 gelasnya untuk 1 tangki. Dan untuk tanaman, ya, aplikasi sebelum tanam, ini khususnya padi. Anda bisa semprotkan pupuk ini di lahan dengan dosis 1:3. H-1 sebelum tanam. Ini khusus untuk padi saja. Untuk tanaman yang lain tidak usah. Nah, setelah Anda melakukan pemupukan H-1, ini untuk padi. Kalau untuk tanaman pada umumnya, pemupukan pertama dilakukan yaitu saat usia 7 hari dengan dosis 1:3 atau 1 saset dijadikan 3 tangki. Pemupukan yang berikutnya yaitu usia 15 hari setelah tanam. Tetap dosisnya 1:3. Dan usia 25 hari setelah tanam, itu Anda bisa kasih dosis 1:2. 1 saset jadi 2 tangki. Dan usia 38 atau 40, Anda bisa lakukan lagi pemupukan dengan dosis 1:2. Itu untuk semua tanaman. Nah, jika musim hujan, dosis bisa ditingkatkan 1 saset untuk 2 tangki di usia 7 ataupun usia 15 hari. Itu khususnya padi. Ya, bisa dilakukan di awal, kondisional. Nah, untuk tambak, aturan pakainya juga sangat sederhana. 1 saset tinggal Anda campur dengan air 60 liter dan Anda siramkan saat Anda melakukan pengisian di tambak ataupun Anda siramkan di beberapa area, itu juga bisa. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaat pupuk bior ini untuk tambak, 1, mengurangi tingkat kematian benih atau bibit. Yang kedua, bisa meningkatkan fitoplankton. Kalau makanannya, suplainya banyak, otomatis juga akan mempercepat perkembangannya. Menjaga pH air tetap stabil. Meredam amonia, artinya sisa makanan, sisa kotoran, itu akan bisa diredam. Ya, sehingga tidak meracuni benih ataupun udang dan ikannya. Dan yang menarik juga bisa membantu mempercepat pembesaran benih karena suplai makanan cukup. Sebagai catatan, ya, lahan 1 hektar Anda bisa kasih pupuk ini sekitar 7 saset. Anda sesuaikan dengan kedalaman tambak Anda. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda semua, bisa membantu untuk para petani, bisa meringankan biaya produksi, ya, bertani dengan biaya murah tapi dengan hasil yang maksimal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.